Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membaca syaratus sedekah fadlul bersedekah, yaitu kemuliaan bersedekah dan fadilah bagi orang-orang yang bersedekah. Saya ambil dari kitabnya Sayyid Alawi bin Muhammad Al-Maliki rahimahullah, yang berjudul, nama kitabnya Puasa itu Umatul Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asy-syarafil ladzi dzakarahu Allah ta'ala li hadhihi ummah ma a'adahu Allah min al-fadli al-jazil wa sawabil dalil ala sabab. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini adalah apa yang Allah siapkan, pahala yang besar, keutamaan yang banyak bagi sedekah. Banyak sekali keutamaan dan fadilah sedekah yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah as-shadaqatu tazidu fil umri. Sedekah itu bisa menambah umur. Menambah umur bagi orang yang memberi sedekah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, inna shadaqatal muslim tazidu fil umri wa tamna'u mitatas suri wa yudhibullahu minal kibra wal faqra wal faqra. Sesungguhnya sedekah orang muslim itu bisa menambah umurnya, menambah panjang umurnya, atau menambah berkah umurnya, wa tamna'u mitatas suri, dan bisa menghindarkannya dari mati buruk. Mati buruk, mati. Jadi ulama nanti berbeda pendapat tentang mana kalimat ini. Wa yudhibullahu bil kibr, dan Allah berkenan menghilangkan kesombongan dari orang yang bersedekah. Ini di antara keutamaan sedekah. Tazidu fil, tadi ada kata tazidu fil. Umur itu menambah umur, artinya yang menambah berkah umur, sehingga umur yang pendek karena berkah, maka umurnya seperti panjang. Umur yang beberapa tahun saja, tapi karena berisi padat dengan kebaikan-kebaikan, maka seakan-akan umurnya lebih dari umur yang dalam bilangan tahun. Juga sedekah itu bisa menambah harta, maksudnya utubariku, menambah keberkahan harta. Seperti sabda Nabi, mana kosong sedekahun min mali. Sedekah itu tidak mengurangi harta, maksudnya tidak mengurangi substansi harta itu. Artinya walaupun secara dohirnya berkurang, tapi keberkahannya bertambah, sehingga itu dapat dikatakan bahwa sedekah itu menambah harta atau tidak mengurangi harta seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi mitatasuri, watamna mitatasuri. Sedekah itu bisa mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Apa maksudnya? Sebagian ulama menafsirkan ini, memaknai ini adalah mati dalam keadaan maksiat pada Allah. Jadi sedekah bisa menyelamatkan diri dari mati dalam keadaan maksiat. Tapi ada juga sebagian ulama mengartikan mitatasuri ini adalah mati dalam keadaan mengenaskan, mengerikan, seperti terbakar, tenggelam, atau dirobohi bangunan dan sebagainya. Jadi sedekah bisa menghindarkan kita semua dari bahaya-bahaya itu. Ini maksud dari hadis itu. Kemudian yang berikutnya, as-shadaqatu hijabun minan nar. Sedekah adalah penghalang, adalah hijab, penghalang dari neraka. Seperti sabda Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka, jadikan penghalang dari neraka itu walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh kurma. Betapa sedikitnya separuh kurma, tapi jika dilakukan dengan ikhlas,
itu bisa menjadi penghalang bagi seorang dari masuk neraka. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya keutamaan dari sedekah itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, sedekah bertukar milik tubuh. Sedekah itu bisa menghapus dosa, ma'atumat, walaupun dosa besar sekalipun. Sebagaimana sabda Nabi, wassadaqatu tudhibul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan atau menghilangkan dosa atau menghapus dosa. Ini ada sedikit cerita dalam surah hadis Rasulullah SAW. Ada seorang ahli ibadah, ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, Bani Israil, dari Bani Israil. Dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun di dalam somahnya, di dalam tempat ibadahnya itu. Kemudian ketika turun hujan dan tumbuh-tumbuhan tumbuh bersemi, kemudian menghijau, maka setelah ini ada keinginan untuk turun dari tempat ibadahnya tersebut. Kemudian dia turun. Waktu turun itu dia membawa sepotong roti atau 2 potong roti, ada riwayat yang berbeda. Kemudian ketika dia turun keluar ke taman atau ke kebun, dia bertemu dengan seorang wanita. Kemudian terjadi percakapan lama-lama percakapan itu menyeret keduanya terhadap perbuatan tercela, yaitu perbuatan zina. Maka terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Kemudian setelah melakukan ini, rahib tadi pingsan. Kalau bawa syihab, umi alih. Tapi setelah sadar, dia pergi ke sungai dan mau mandi. Nah, waktu itu ada seorang pengemis. Kemudian rahib ini memberi sepotong roti yang dia bawa itu. Kemudian kata Nabi, setelah mati ditimbang, ibadahnya selama 60 tahun itu tak seimbang dengan perbuatan zina. Artinya ibadah selama 60 tahun itu hilang pahalanya, hilang karena satu perbuatan dosa, yaitu perbuatan zina. Setelah ditimbang, kalah katanya, maksudnya menang perbuatan zina. Tapi kemudian sedekah sepotong roti itu ditambahkan ke amal baiknya para jahat, maka kebaikan orang itu menang. Faul lalu, maka diampunilah dosa orang. Jadi benar tadi bahwa dosa besar itu bisa dihapus dengan sedekah, walaupun hanya dengan sepotong roti. Jadi melihat keutamaan sedekah yang sangat besar ini, marilah di bulan puasa ini, lebih-lebih di bulan puasa ini, kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah SWT untuk banyak-banyak mengeluarkan sedekah kita, sehingga menjadi penghapus dosa-dosa kita, juga menjadi penyebab kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, keutamaan di dunia dan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.